Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang angin dalam sains maupun Al-Quran? Maka saya berdiri di sini akan menjelaskan dan membahas lebih rinci lagi tentang angin tersebut. Jenis angin yang terbagi menjadi beberapa macam, terkadang perlu kita ketahui. Pasalnya, angin-angin tersebut kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Secara sains, angin adalah udara yang memiliki jumlah besar dan diakibatkan oleh rotasi bumi atau juga tekanan udara di sekitarnya. Perlu diketahui, angin ini dapat bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, atau dapat disingkatnya, angin adalah udara yang bergerak. Al-Quran mengonfirmasikan beberapa jenis angin. Bagaimana dengan sains? Keberadaan angin dikenal melalui adanya pergerakan udara. Jika terjadi pemanasan, otomatis udara akan mengembang. Udara yang lebih mengembang akan menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Udara dingin di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Udara yang naik tadi menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Di atas tanah, udara menjadi panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini dinamakan perolakan. Dalam Al-Quran menyebutkan kata angin tidak kurang dari 29 kali, sebanyak 19 kali dalam bentuk mufrad atau rih, dan 10 kali dalam bentuk jama' atau riyah. Namun penyebutan angin dalam bentuk mufrad atau rih umumnya menyatakan dampak negatif atau destruktif, yaitu terhadap kehidupan manusia. Misalnya perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin rih yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tekanan kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Sedangkan penyebutan angin dalam bentuk jamak atau riyah umumnya menyatakan dampak positif dan konstruktif bagi manusia. Dikutip dari tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah fil Qur'anil Karim, Dr. Zaglul An-Najjar menjelaskan secara terperinci jenis-jenis angin dan fungsinya secara ilmiah dan menurut Al-Quran yang memulai pembahasannya dari ayat wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin, yang mengungkapkan tiga jenis angin, yaitu angin yang berkisar di permukaan laut atau di dataran rendah yang ketinggiannya 1 km, angin yang menengah yang ketinggiannya sekitar 35 km, angin yang berada di ketinggian 35 sampai 36 km, dan angin di ketinggian 65 km. Tiap-tiap angin sesuai dengan ketinggiannya memberikan fungsi dan manfaat dalam kehidupan makhluk biologis. Inilah yang disebut di dalam ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kini semakin terbukti bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci penuntun di masa lampau, melainkan juga sekarang hingga akhir zaman, dan juga angin sebagai contoh kecilnya. Masya Allah. Terima kasih, saya Muhammad Fazal Al-Ghifari, pamit undur diri, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan hingga masa pandemi ini berakhir dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.